what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Jumpa kembali bersama saya di Sobat Hitam Putih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Seperti biasa kita berjumpa kembali membahas tentang masalah di dunia perkaceran. Dan kali ini saya mempunyai dongeng tentang masalah kacer yang bagong atau ngebalon. Masalah ngebagong atau ngebalon pada kacer ini itu banyak sekali penyebabnya. Penunjukannya satu, yaitu ngebagong, tetapi penyebabnya berbeda-beda. Nah, tentu untuk cara perawatan atau cara mengatasinya pun itu berbeda juga. Ya, makanya kita jangan selalu memvonis bahwa kacer yang ngebalon atau ngebagong itu karena oper birahi atau lagi oper emosinya. Itu belum tentu. Nanti akan saya bahas satu persatu tentang penyebab kacer ngebalon atau ngebagong dan cara mengatasinya. Kalau kita bahas sekarang takutnya kelamaan. Jadi yang intinya sekarang kita harus tahu dulu, harus mengenali kacer ngebagong itu seperti apa. Ya, kita kenali dulu ciri-ciri kacer ngebagong, barulah kita bisa tahu untuk cara mengatasinya. Nah, makanya untuk sobat-sobat yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan pembahasan yang selanjutnya. Yuk langsung saja kita gas ke pembahasannya. Check in cerot. Oke sobat, kacer itu identik dengan ngebagong atau ngebalon. Kalau pada burung murai itu ngelowo ya. Dan ngebagong itu suatu perilaku yang negatif. Penyebab kacer bagong itu banyak sekali, bukan cuma satu. Penunjukannya satu, tapi penyebabnya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa sama ratakan. Tetapi intinya si kacer sedang tidak dalam kondisi. Nah, saat kacer sedang tidak dalam kondisi, maka si kacer akan menunjukkan hal atau perilaku tersebut, yaitu ngebagong atau ngebalon. Sebelum kita mencari tahu cara perawatan atau cara mengatasi bagong ini, tentu kita harus tahu dulu tentang penyebabnya. Maka dari itu, mari kita kenali dulu penyebab kacer ngebagong dan ciri-cirinya. Penyebab kacer ngebagong yang pertama yaitu kacer ngebagong karena kurang kondisi tenaganya. Nah, ciri-cirinya ya di rumah kalau itu tergantung karakter ya, ada yang gacor, ada yang enggak gitu. Tapi ingat, kita memperhatikan kegacorannya di rumah itu harus gacor karena memang gacor sendirinya ya, bukan karena saling saut mensaut antara kacer yang satu dengan kacer yang lain. Itu kan berarti jelas bukan gacor, itu karena memang ada tekanan, ada pemancingnya ya. Kemudian ciri-cirinya di bawah kegantangan itu dia narung, pahit bentar, jalan, narung, langsung balon atau bagong ya. Kemudian penyebab kacer ngebagong yang kedua itu karena kacer kurang birahi. Ciri-cirinya itu di rumah biasa ya, nggak ada indikasi ngebagong. Kemudian gacor itu tergantung karakter juga ya. Tapi di gantangan walaupun dia jalan harus dibagongin dulu di bawah, seperti kacer yang memang lambat panas gitu, harus dibuang birahinya ya. Ada kan sebagian para kacer mania yang bilangnya itu membuang birahi. Padahal itu kadang-kadang memang kacer yang kurang birahi ya, makanya dia bagong. Nah, kurang birahi itu istilahnya belum mencapai ke titik birahi, titik performnya dia ya, belum mencapai ke titik birahi yang dibutuhkan untuk bertarung seekor kacer yang top perform. Jadi kurang sedikit lah. Kemudian penyebab kacer ngebagong yang ketiga, nah ini yang oper birahi. Biasanya ciri-ciri yang umum yang sering ditemui, cirinya di rumah itu gacor. Kemudian kalau kena mandi dia tuh kadang makin parah bagongnya. Kemudian ditambah lagi jangkrik, itu makin parah bagongnya juga. Nah, di track dengan sedikit burung dia ngecer-ngecer ngamuk bagong kayak oper emosi ya. Tapi justru saat digantang di atas dengan banyak kacer, dia malah pelangap-pelongo, lebay, blow on, dan akhirnya bagong.
ngejar-ngejar tarung kayak saat disandingkan dengan kacer sedikit itu nggak ada sama sekali seperti yang di bawah tadi gitu ya. Nah kemudian yang keempat, penyebab kacer ngebagong itu karena over emosi. Untuk ciri-cirinya di rumah itu gacor-dor banget ya. Kalau memang kacernya karakternya gacor, tapi biasanya yang over emosi itu memang gacor banget gitu. Terus mudah konslet ya, mudah terganggu dengan kemarahan ya. Kalau misalkan dipancing sedikit langsung konslet, buka ekor dia gacor. Di trek hanya sedikit kacer dia biasa ya mungkin, tapi saat diganteng dengan banyak burung dia bagong parah sambil loncat-loncat gelisah dan biasanya sambil mangap itu bagongnya itu. Nah itulah yang sering saya temui tentang masalah bagong yang umumnya ya. Jadi penyebabnya itu berbeda-beda. Maka dari itu kita jangan selalu memvonis kalau bagong itu disebabkan karena over birahi atau over emosi. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga kacer yang bagong itu disebabkan kurangnya birahi. Ya sedikit lagi lah untuk mencapai ke titik birahi yang dibutuhkan oleh si kacer tersebut. Birahinya itu masih tanggung. Intinya semua kacer itu sedang tidak dalam kondisi. Justru hal ini ya, masalah kacer ngebagong ini banyak sekali yang terkecoh. Bahkan malahan kebanyakan bagong yang terjadi karena kacer itu kurang tenaga. Tenaga untuk kacer petarung saat digantangkan itu bisa terbentuk karena birahi dan emosi itu bisa sinkron, maka timbullah powerful. Coba kalau tidak sinkron, misalnya birahi ketinggian atau emosi yang ketinggian, atau sebaliknya birahi kurang atau emosinya yang kurang, jelas itulah tidak akan bisa sinkron. Maka dia tidak mempunyai cukup tenaga atau amunisi mengeluarkan fighternya, dan terjadilah bagong atau balon. Oke, cukup sekian dulu dongengnya, dan untuk cara mengatasinya nanti akan saya bahas dan perjelas satu persatu di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money